Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Kayuliana dari Ya. kampus Universitas Sains Muhammadiyah. Oke. Jadi di sini saya izin mau mewawancarai Bapak Ya. tentang sistem kerja di sini, Oke, baik. sistem bagian kasir. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ada pertanyaan untuk Bapak. Oke. Di bagian kasir ini prosesnya ada siapa aja gitu untuk tempatnya? Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat datang ya, Mbak. Iya. Perkenalkan saya namanya Jaka. Dengan pertanyaan yang tadi Bapak Mbak Eva sampaikan apa tadi, maaf? Untuk di bagian kasir ini Iya. ada siapa aja? Oke. Kalau untuk di bagian kasir ini, kalau kasir memang satu ya, Mbak. Cuman di bagian kasir ini meliputi di bagian admin. Jadi di situ nggak meliputi cuman hanya sebatas di bagian kasir aja. Kalau kasir memang satu orang khusus bagian kasir. Nah, untuk soal kedua ini, kalau data apa saja yang diterima kasir saat transaksi, kayak misalnya nama pelanggan atau kodenya. Oh jelas, pasti kan kalau untuk data-data itu sendiri kan untuk valid ya. Apalagi ini di bidang penjualan unit, itu kita membutuhkan ya data-data pribadi dari konsumen itu sendiri. Selain data pribadi, dan kita pun juga memberikan data yang memang jenis sepeda motor apa yang memang diperlukan sama pihak konsumen ini sendiri. Untuk ketiga ini, langkah-langkahnya gimana sih Pak, kalau untuk transaksi dari awal sampai akhir? Sebenarnya sih kalau untuk langkah-langkah awal ya memang yang pertama kan konsumen pasti datang ke dealer kami ke sini untuk melihat apa memang yang jenis motor apa yang memang diinginkan sama pihak mereka, dan langsung ketemu sama tim marketing kami di sini. Setelah melakukan transaksi seperti itu, udah deal dengan warna atau jenis motor, ya, beliau langsung mengadakan transaksi di situ langsung. Setelah pembayaran itu dilakukan, datanya itu dikirim ke bagian mana? Oke, setelah si konsumen itu sendiri mendapatkan motor yang diinginkannya, beliau langsung transaksi ke bagian admin di atas. Khusus ada transaksinya, itu jenis motor yang diinginkan berapa dan harganya berapa, nanti langsung dilimpahkan ke bagian admin di bagian atas. Jadi yang dihasilkan sistem kasirnya itu apa Pak di bagian kasirnya? Kayak misalkan stok pembayaran atau laporan harian? Ya, kalau untuk dari pembayaran itu sendiri di sini ada dua ya, ada dua cara, bisa cash, bisa juga dengan debit, bisa di sini. Bisa semuanya jenis pembayaran bisa, transfer pun juga bisa di sini. Dan nanti yang didapatkan sama pihak konsumen itu sendiri, kecuali kalau semua misalkan kan ada cash, ada kredit ya. Kalau kredit diusahakan ya memang pembayaran di sini tempat. Kalau cash pun juga sama. Adapun juga pembayaran di rumah melewati transfer juga bisa. Dan nanti yang didapatkan sama si pihak konsumen, yang jelas itu tanda bukti transaksi bahwa udah ada pembelian di sini. Begitu. Kalau kasir nyimpen data transaksinya itu disimpan di mana Pak? Oke, kalau untuk data transaksi ya udah pasti jelas ya. Data konsumen itu, data transaksi di sini kan itu sifatnya kan resmi dan memang itu rahasia. Jadi pastinya kami menyimpannya di tempat-tempat yang memang secara tempat udah pasti lebih lebih rahasia lah, lebih aman pasti. Kalau kasir pada transaksinya kalau proses itu jika batal ya Pak, Ya. gimana transaksinya atau returnnya itu gimana? Baik, kalau ada misalkan dari penjualan itu sendiri yang memang si konsumen itu membatalkan, itu ada dua. Nah itu bisa langsung menghubungi dari pihak marketingnya dengan catatan si jenis motor ini itu belum naik faktur. Kalau semua udah naik faktur, otomatis itu nggak bisa di-cancel. Dan konsumen harus tetap membayar seperti itu. Karena ini udah merupakan proses untuk pembuatan surat menyurat di bagian motor itu sendiri. Kalau cara ngecek stoknya itu gimana Pak? Kayak misalkan barang atau spare part? Oke, kalau untuk barang itu sendiri, khususnya di jenis motor ini, memang ada timnya sendiri. Yaitu masuknya ke tim admin. Tim admin ini kan meliputi tadi ada kasir, ada pembukaan lainnya, laporan-laporan yang lainnya. Itu ada tim khusus yang memang khusus dia mengecek untuk ketersediaan spare part atau penjualan unit itu sendiri. Kan kalau untuk pimpinan menerima laporan dari kasir itu laporannya apa aja? Baik, kalau untuk laporan itu juga secara tertulis iya, secara non tertulis juga iya. Yang pastinya laporan pemasukan berapa hari ini, unit yang masuk berapa, dan juga penjualan berapa. Begitu. Pasti. Selanjutnya ini sistem ini dipakainya manual atau komputerisasi?
Kalau untuk secara itu di sini dua-duanya, secara manual pun juga sama, secara komputerisasi pun juga sama. Khawatirnya kita untuk mencari di komputer nantinya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita masih ada backup secara manual gitu. Baik, terima kasih ya Pak atas Oke, baik. pertanyaannya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Pak. Ya.